Welcome to the BNUS Nice Grant webinar for Rania, Turkey. This session explores the e-commerce evolution, bridging foundational basics with future-proof strategies. MC Aisha Nur Rafida guides the community through 3 specialized modules: building secure websites, mastering persuasive copywriting, and blending photography with business tactics. Supported by Yakesma and Inge, this webinar equips entrepreneurs with the essential tools to thrive in a global marketplace. Join us as we navigate the future of digital commerce and build a roadmap for strategic growth. Pernah nggak sih kamu udah capek-capek bikin toko online, datengin traffic, tapi kok pengunjungnya cuma lihat-lihat doang, nggak jadi beli? Kuncinya mungkin ada di satu hal yang sering kita sepelekan, kata-kata. Hari ini kita bakal bongkar rahasia nulis deskripsi produk yang nggak cuma informatif, tapi bener-bener bisa ngejual. Coba ingat-ingat deh, kamu lagi scroll-scroll di marketplace, terus tiba-tiba nemu satu barang, dan di dalam hati itu langsung ada bisikan, wah ini gue banget, harus punya. Perasaan yang tiba-tiba muncul dan koneksi instan itu ternyata bukan kebetulan loh. Yap, perasaan itu tuh dirancang, diciptakan dengan sengaja. Di baliknya ada yang namanya kekuatan kata-kata. Kalimat-kalimat yang disusun sedemikian rupa buat nyentuh langsung ke keinginan dan kebutuhan kamu sebagai pembeli. Keren kan? Oke, biar lebih terstruktur, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas soal kekuatan kata-kata itu sendiri. Terus kita bedah nih, apa bedanya sih cuman menjelaskan produk sama benar-benar menjual. Lanjut, kita intip 5 kesalahan umum yang sering banget kejadian dan kita tutup dengan 5 prinsip inti yang bakal jadi fondasi tulisan kamu. Siap? Yuk, kita mulai? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kekuatan kata-kata. Ini bukan cuma soal nulis teks di halaman produk ya. Ini soal gimana caranya bikin tulisan yang tadinya biasa aja jadi punya sihir yang bikin orang pengen beli. Jadi, apa sih sebetulnya deskripsi produk yang bagus itu? Coba deh, buang jauh-jauh pikiran soal daftar spesifikasi yang kaku dan ngebosenin. Anggap aja deskripsi produk itu sebuah jembatan. Jembatan yang nyambungin apa yang kamu jual dengan apa yang dibutuhin sama pelanggan. Tujuannya cuma satu, bikin setiap orang yang baca ngerasa, wah, produk ini kayaknya emang dibuat-buat aku. Nah, ini dia nih, kita sampai di poin yang super penting, di mana banyak banget yang salah kaprah. Ada perbedaan yang jauh banget antara sekedar menjelaskan sebuah produk sama benar-benar menjualnya. Coba tanya ke diri sendiri, tulisan kamu selama ini cuma daftar fitur doang atau udah jadi cerita yang bisa bikin koneksi emosional sama pembeli? Coba kita jujur sama diri sendiri sebentar. Waktu kamu nulis deskripsi produk, jangan-jangan tanpa sadar kamu ngelakuin kesalahan-kesalahan yang sebenarnya malah bikin calon pembeli kabur. Yuk kita cek bareng-bareng beberapa jebakan yang paling sering terjadi. Nah, ini dia 5 dosa besar dalam nulis deskripsi produk. Pertama, cuma nyebutin fitur, bukan manfaat. Misalnya nulis baterai 5000 mAh, tapi lupa ngejelasin kalau itu artinya bisa dipakai nonton drakor seharian penuh tanpa takut glowbat. Kedua, pakai bahasa dewa yang terlalu teknis. Ketiga, tulisannya datar, nggak ada emosinya sama sekali. Keempat, cuek sama SEO, jadi produknya susah dicari di Google. Dan yang terakhir, paling fatal, lupa ngasih call to action, jadi pembeli bingung abis baca harus ngapain. Oke, kita udah tahu nih apa aja kesalahannya. Tapi tenang, jangan panik dulu. Justru dengan tahu kesalahannya, kita jadi tahu apa yang harus diperbaiki kan? Sekarang, ayo kita putar balik keadaan. Kita ubah semua kesalahan tadi jadi kekuatan. Dan ini dia solusinya, 5 prinsip inti yang wajib dipegang. Pertama, sederhana, pakai bahasa sehari-hari yang gampang dimengerti. Kedua, spesifik. Jangan bilang kualitas terbaik, tapi bilang dijahit tangan dengan benang katun dari Mesir. Ketiga, selalu fokus ke manfaat. Keempat, mainkan emosi pembeli. Dan yang kelima, yang paling penting, selalu utamakan pelanggan. Ceritanya itu tentang mereka, bukan tentang produk kita. Nah, kita sampai di bagian puncaknya. Anggap aja kelima prinsip ini tuh fondasi dari sebuah bangunan. Kalau fondasinya kuat, kamu mau nerapin teknik copywriting secanggih apapun di atasnya, hasilnya pasti bakal kokoh dan persuasif banget. Sebagai penutup, saya mau kamu benar-benar ingat kalimat ini. Ingat, 5 prinsip ini mereka adalah fondasi dari semua teknik yang akan kita pelajari. Ini bukan sekedar tips receh ya. Ini adalah pilar-pilar utama yang bakal menopang semua tulisan kamu dan pada akhirnya mengubah kata-kata jadi penjualan.